Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Pak Amar di video pembelajaran mata pelajaran prakarya semester ke-6. Untuk kali ini kita akan membahas tentang budidaya satwa harapan part yang pertama. Kalian bisa lihat di buku pegangan ataupun LKS. Pernahkah kalian ke peternakan bekicot? Kalau belum, tapi pastinya kalian sering menjumpai hewan ini di mana saja, di desamu, di sawah, di pekarangan, bahkan di tembok rumah kalian. Bekicot ini adalah termasuk satwa harapan. Lalu, apa satwa harapan itu? Simak baik-baik materi kali ini tentang budidaya satwa harapan. Setelah kalian melihat dan membaca kompetensi dasar harapan dari pembelajaran kita kali ini, kalian bisa memahami bagaimana cara dan teknik pembudidayaan satwa harapan. Perlu kalian ketahui, satwa harapan ini terbilang dipandang remeh oleh sebagian orang karena merasa jijik atau tidak umum untuk diternak atau dikembangkan. Padahal satwa-satwa ini bila dibudidayakan dengan baik dan benar akan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Oke, kita berdoa dulu lalu kemudian let's go. Satwa harapan ialah segala jenis hewan yang diharapkan mampu menghasilkan bahan baku jasa atau manfaat ekonomis maupun non-ekonomis lainnya ketika dipelihara atau diternakan. Lalu, hewan apa saja yang termasuk dalam satwa harapan? Yang pertama adalah jangkrik. Ayo, siapa yang pernah memelihara jangkrik? Jangkrik adalah hewan yang memiliki tubuh rata dan sepasang antena. Jangkrik jantan mempunyai suara yang khas untuk menarik perhatian jangkrik betina. Jangkrik di Indonesia banyak dibudidayakan oleh masyarakat, terutama untuk pakan burung piaraan. Pada umumnya, jangkrik yang dibudidayakan berjenis Gryllus testacus dan Gryllus micratus. Lama hidup jangkrik bervariasi menurut dari jenisnya. Ada yang 78 hari sampai dengan 105 hari. Sedangkan jangkrik betina mempunyai bentuk tubuh yang lebih memanjang daripada jangkrik jantan. Yang kedua adalah lebah madu. Lebah madu merupakan satwa yang hidup berkoloni. Berkoloni itu berarti hidupnya nggak bisa sendirian dan selalu hidup berkelompok di dalam sebuah sarang. Pada sebuah sarang lebah ada 3 jenis lebah yang hidup di dalamnya, antara lain lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Lebah ratu berbadan panjang, berpantat runcing, dan bersengat. Tugasnya hanya bertelur dan rebahan. Ya, kayak kalian, tapi tiap hari rebahan mulu. Sedangkan lebah jantan bertubuh kecil, berpantat tumpul, tidak bersengat, dan bertugas untuk membuahi sang ratu. Enak banget kan hidupnya si lebah jantan. Lalu ada lebah pekerja. Lebah pekerja mempunyai bentuk kecil dan bersengat.
Tugasnya ya yang berat-berat, cari makan buat ratu dan anak-anaknya, dan juga menjaga koloni jika ada gangguan. Pada saat sekarang lebah madu banyak dicari madunya, karena selain mahal harganya, madu sangat berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Yang ketiga adalah ulat sutra. Ulat sutra liar atau disebut Attacus atlas adalah salah satu serangga berukuran besar yang banyak ditemui di hutan-hutan negara tropis di Asia Tenggara. Manfaat ulat sutra bagi manusia adalah sebagai bahan baku dasar dalam pembuatan selimut dan kain sutra. Ulat sutra adalah bahan baku dalam kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia, dan hasil dari kerajinan ulat sutra ini bisa sangat berharga atau sangat mahal. Yang keempat adalah cacing tanah. Cacing merupakan hewan yang tidak bertulang belakang dan tidak mempunyai indera penglihatan. Cacing merupakan hewan hermafrodit atau berkelamin ganda. Pada saat ini, banyak manusia mengambil manfaat dari cacing ini. Selain cacing ini memang sudah bermanfaat bagi manusia karena jasanya dalam membuat subur tanah, cacing tanah pada jenis tertentu bisa dimanfaatkan dalam bidang medis dan kosmetik. Kalau kalian kan taunya cacing ya buat umpan mancing. Yang kelima adalah bekicot. Bekicot atau Achatina fulica adalah siput darat yang tergabung dalam suku Achatinidae berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke seluruh dunia akibat terbawa dalam perdagangan. Bekicot pada saat ini banyak diternakkan oleh masyarakat di Indonesia dikarenakan nilai ekonomisnya yang cukup tinggi, baik diolah menjadi makanan juga untuk kesehatan. Khasiat bekicot untuk kesehatan cukup berlimpah, mulai dari mencegah anemia, menyehatkan jantung, hingga sebagai sumber protein alternatif. Namun, cara mengolahnya juga perlu diperhatikan. Karena jika pengolahannya tidak baik, maka bisa membahayakan bagi tubuh manusia itu sendiri. Dan bisa pula protein yang melimpah yang ada di dalam bekicot menjadi hilang. Yang keenam adalah kroto. Bagi penggemar burung pasti tidak asing dengan nama kroto. Ya, kroto adalah telur dari semut rangrang. Kroto diyakini dapat membuat kicauan burung lebih merdu dan bulu burung yang lebih mengkilap. Bahkan di negara Thailand, kroto dijadikan salah satu menu pangan yang eksotis dan salah satu bahan dalam pengobatan tradisional. Banyak dari orang yang sukses berusaha dalam bidang peternakan kroto ini. Omset yang bisa dihasilkan bahkan bisa bernilai mencapai puluhan juta rupiah. Untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal, maka diperlukan sarana dan teknik pembudidayaan yang baik dan benar. Berikut sarana dan teknik dalam budidaya satwa harapan. Yang pertama, bibit. Pemilihan bibit yang sehat merupakan kunci utama dalam pengembangbiakan satwa harapan. Maka diperlukan proses penyeleksian bibit. Yang kedua, kandang. Kandang yang bersih dan terawat juga nyaman akan membuat
ternak sehat dan terhindar dari penyakit. Yang ketiga adalah pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu tingkat produktivitas ternak. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Yang keempat adalah air yang cukup. Karena air adalah penunjang kehidupan dalam budidaya ternak. Yang kelima adalah obat-obatan. Obat-obatan digunakan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit yang menyerang satwa harapan. Demikian materi ajar pada kali ini. Berjumpa lagi di materi ajar prakarya berikutnya, yaitu budidaya satwa harapan part yang kedua. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.